Podcast DP, kapan lagi? Halo semuanya, selamat datang kembali. Udah lama kita nggak berjumpa. Akhirnya kita berjumpa kembali di podcast DP. Kapan lagi? Kita kali ini akan bercakap-cakap. Kayaknya kalau cakap-cakap nggak enak pakai masker, bang. Kita buka masker aja. Ya, bersama saya di sini Elbay, ILBAY. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spektakuler, tak kalah keren dari yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tuntas dengan kuliah kampus impian kita. Di samping saya udah ada anak DP, mantan anak DP. Kalau kita mau lebih kenal lebih dekat, kita persilakan kepada abang dah langsung. Oke, makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Kenalin, nama aku Heru Abdillah. Aku di DP itu masuknya 2015, tamatnya 2018. Sekarang ya kesibukan saat ini masih kuliah di Politeknik Negara tingkat akhir. Ya. Pajak tuh, bang? Iya, benar. Oke. Udah perkenalan nih, udah banyak kali perkenalan. Jadi kalian tahu sendiri siapa nama abang ini dan sekarang ada di mana. Katanya saya dengar-dengar abang pernah jadi ketua OSIS di sini. Itu kok kamu mau lah jadi ketua tuh? Gimana? Oke, dulu pas pertama kali masuk DP itu kan abang dulu kan di SMP 10. Ya, di masa SMP abang tuh bandel kali sampai. Bandel kali? Iya, bandel kali sampai pernah melarikan uang buku orang tua. Itu cerita pengalaman Iya, ya. pokoknya beragam lah kebandelan yang abang lakukan dulu kan. Terus pas masuk DP, pertama abang kaget masuk DP sebenarnya. Malah dulu abang pas masuk DP, ya itu pernah ngeluh di status WA. dulu BBM. Iya. Dulu kita kan Iya. BBM. Dulu abang pernah ngeluh di status BBM. Ngeluhnya tuh sama peraturan DP yang harus dulu, kalau dulu sekarang masih gak sih kayak rambut 3 harus. masih ya. Masih. Nah, jadi dulu abang tuh pas baru masuk DP botak gitu kan. Itu abang dulu paling suka botak dulu. Mau keren. Hah? Abang Iya. masa botak tuh nggak keren? Iya betul. Botak tuh kayak pentol kreatif kan. Jadi abang tuh ngeluh di status BBM, ya Allah, kok gini kali sih masuk sekolah yang kayak militer gitu kan. Nah, jadi dibaca mama abang, terus dibilang ya lu sedih mau masuk ke situ katanya. Terus abang hapus statusnya. Enggak mau, dia bilang. Jadi masuk abang ke DP. Ya pas baru masuk 1 bulan 2 bulan nengok DP, lihat sekitar itu kayak kaget sih pertama ya, karena kan dulu SMP bejat kok bisa dapet sekolah yang disiplinnya Tinggi. Iya, disiplinnya tinggi. Nggak kayak sekolah lain ya kan? Iya benar. Yang nggak boleh bawa HP lagi ya. Iya, pasti. Ya kan, itu kan masih belum ada corona kan, masih ketat peraturannya kan. Nah, akhirnya aku ngerasa terbiasa lama-lama, terus ngerasa termotivasi aja pengen ningkatin lagi lah disiplinnya gitu, pengen apalah berhubungan lagi sama orang-orang di sekolah. Salah satu dari mana? Dari OSIS kan. Dari OSIS kan kita tuh bisa membangun hubungan sosial ya di masyarakat DP. Ya. Nah, dulu abang pas OSIS kelas 1 jadi ketua 3. Ketua 3 itu FVD aja adalah ketua OSISnya kelas 10 istilahnya kayak gitu. Ya. Nah, abang jadi ketua 3. Dan pada saat abang dan kelas 2 ini kan nyari calon ketua nih kan. Kandidatnya ada banyak waktu itu yang bisa dicalonkan, ada Bung Bagas ya, pada zaman Bung Bagas, Fuad sama Iraldi, tapi Bang Bagas nggak nyalon. Nah, abang nyalon tuh. Abang nyalon karena abang tuh pengen ngenali DP keluar. Ya, Mulia sekali. iya, itu tujuan abang. Abang maksudnya tuh pengen mengenal DP keluar. Makanya pada zaman abang tuh abang banyak ikut organisasi kumpulan OSIS di Medan supaya mengenal DP. Ya. Karena DP ini pada saat itu dulunya sedikit dipandang sebelah mata gitu. Jadi abang pengen kenal gitu. Nah, di zaman abang lah pertama kali itu ada pensi undang artis ya, walaupun tidak seperti kita harapkan, tapi setidaknya itu pembuka pintu untuk yang kayak apa yang kemarin Felix itu kan pecah. ya pecah ya. Nah, itu setidaknya ada membuahkan hasil ya. Jadi kita sekolahnya bisa terlihat lagi, lebih dijangkau orang lagi gitu. Jadi abang bilang merasa tertekan itu karena abang dimasuki ke sekolah sini di rekomen mama. Dulu ada abang sepupu di sini. Ya. Kalau udah jauh sih di bawah kalian, namanya Bang Emilio kalau misalnya tahu aja. Dia yang ngerekomend abang kesini. Dulunya pun Bang Emilio itu bandel juga. Ya, semenjak masuk DP karakternya berubah, dan memang benar pas abang masuk DP karakter abang berubah. Terlebih lagi pas masuk OSIS. Itu kayak
belajar manajemen waktu, belajar Memimpin. memimpin diri, memimpin orang, ya itu kan challenge yang sangat luar biasa bagi abang. Jadi ya udah abang masuk OSIS, nyalon ke OSIS untuk naikin challenge-nya lagi, naikin level lagi gitu. Jadi apakah abang selama menjadi ketos tuh nggak terganggu belajarnya? Terganggu sekali ya. Dulu pas abang kelas 2 guru bahasa Inggris sama Yudin ya, jujur nilai abang 40 di bonek. Karena apa? Kenapa nggak pernah masuk kelasnya? Apalagi zaman abang zaman pensi pertama kali kan sering keluar ya. Kalau yang namanya pertama kali itu kan banyak kebingungan yang kita alami gitu pas kita mulainya gitu ya. Jadi abang sering keluar, sering apa. Dulu bang kelas 1 itu ranking 2 pernah, ranking 2, ranking 3. Tapi semenjak kelas 2 pas jadi ketua ranking 12. Ranking coba. Ranking 12 itu ya masa-masa yang cukup berat lah ya kalau di DP saat masih ketua OSIS. Kesimpulannya jadi abang nih hari ini nih hari nggak bisa dilalui, nggak bisa dilompati, harus kita jalani ya kan. Iya. Jadi abang selama itu abang merasa jadinya oh udahlah nggak apa-apa lah, aku bisa menjadi lebih baik di sini karena disiplin yang begitu tinggi. Iya. Jadi selama abang di DP pasti punya kesan dan pesan lah. Kesan dan pesan abang selama di DP itu apa? banyak banget ya kalau di DP sendiri. Pertama nih, yang pertama kali yang kayak abang bilang tadi barusan itu kedisiplinannya. Ya kan ada istilah disiplin make you successful, itu benar banget ya. Karena di DP aja kita masuknya cepet ya. Dibanding sekolah itu cepet gak sih? Waktu masuk pagi ya, zaman kan jam berapa masuknya? Pertama. Iya, satunya. Lupa ya. Kalau zaman abang itu masuk itu di sekolah jam 7 harus sudah sampai. Itu kan dibanding sekolah lain Iya. susah gitu ya. Sekolah lain setengah Iya, sekolah setengah 8 kita jam 7 ya. Nah, abang tuh dulu termasuk siswa yang suka telat. Itu kalau telat tuh diapain tuh? Dia apa ya? Di setelah di depan. Hari pertama ya masih dimaafkan, hari kedua dimaafkan. Tapi karena abang dah langganan sampai guru BP sama Yudin pada saat itu masih apa ya? Masih wakasek ya? Wakas kesiswaan. Ya. Sampai geleng-geleng, nggak bisa berubah memang gitu. Nah jadi gara-gara itu abang apa ya? Ngerasa kalau misalnya disiplin DP itu kepake banget loh. Tapi kadang ada orang yang disiplin itu paling bawah, dia nggak suka disiplin kali. Nggak bisa sih karena Nggak bisa ya? nggak bisa gitu lah karena misalnya gini kayak kalian lah kalau mau ngumpul sama teman misal gitu kan kita ngumpul ya jam 10 berpadu datang jam 12 kesel nggak? Itu Kesel kan? Nah itu penyakit itu. nah contoh lagi misalnya kalau misalnya orang mau beribadah mau sholat atau mau gereja Tuhan atau Allah itu Allah nyuruh kita tuh datang tepat waktu gitu tapi kita telat itu kan nggak apa kan Iya. jadi kedisiplinan itu memang udah mengelilingi kita di sekitar kita gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita dapat dari disiplin. Terus kesannya lagi selama di DP, abang itu kalau belajar gurunya itu energik banyak kan. Guru-gurunya itu ngasih ilmunya nggak pelit-pelit, nggak setengah-setengah. Karena DP mencari guru-guru terbaik. Tau nggak dulu abang tuh daftar di SMA negeri lah, nggak usah abang sebutkan Oh, SMA iya. mana. Ya. Dan abang dapat infonya pada saat abang SMA kelas 3, abang dapat info dari teman-teman abang, bro, untung nggak kau nggak jadi kesemandu. Kenapa? Nah, gurunya itu yang ngasih ngasih materi, habis itu keluar gitu. Habis itu muridnya coba-coba itu ada gitu. Negeri tapi nggak usah sebutkan lah ya. Jadi nggak selamanya sekolah negeri itu is better than swasta. Kadang-kadang bukan ada sih banyak swasta ya. Kayaknya swasta oke lah. Ya nggak bisa dipandang remeh Iya. gitu. Terus yang jadi kesan terakhir itu mungkin pas abang jadi OSIS ya. OSIS yang pertama jadi ketua OSIS yang pertama kali buat pensi ngundang bintang tamu artis pada saat zaman abang turan ya. Turan itu kan artis senior ya, Iya. butuh biaya yang besar. Jadi di situ abang banyak putar-putar kepala, banyak pusing. Yang dulunya abang tuh beratnya 70 kilo jadi ya 60 kilo 40 bisa. lah. Enggak lah. Jadi 60 gitu banyak sih. Mungkin kesan-kesannya itu aja sih yang paling berkesan ya bang. Pesan ya deh. Ya, pesan. Pesan belakangan aja nggak sih? Ya, boleh lah kita Nah, lanjut ya. ke kenapa abang milih stan? Oh, milih stan ya? Stan dinasan berarti ya? Yes. Mungkin abang boleh cerita nggak nih? Boleh kali. Yang dulu abang kan masuk stan itu tahun kedua kan? Iya. Tahun pertama abang itu nggak lulus mana-mana. Mungkin abang cerita dari zaman abang SMA aja ya? Boleh ya? Iya. Seru tuh. Boleh nggak? Boleh lah. Oke. Abang tahu
kelas 3 itu 2017-2018. Jadi tamat itu tahun 2018. Ya. Di 2018 itu, di 2018 awal abang tuh banyak nyari info masuk kampus, info ujian, banyak banget yang abang coba dulu. Pas abang SMA itu, abang pas tamat SMA maksud abang, itu banyak nyoba kampus sampai 9 kali itu. 9? Ya, 9. Dan kedua 9 satu aja nggak lulus loh. Iya, itu nggak ada yang lulus. Nggak ada jawaban. Nah, oke. Mau tau apa aja mau coba? Boleh lah, boleh. Dulu SNMPTN pilihan pertama IPB, karena abang lu pengen banget masuk IPB. Tinggi ya. Iya, IPB, IPB, SBM IPB lagi. IPB. Terus nyoba D3 IPB. Nggak ada yang lulus. Pokoknya IPB. Oke, IPB dah. Terus nyoba lagi D3 USU. Tapi bang terlambat, itulah yang penting. Kenapa disiplin tuh lagi successful ya? Karena penting, abang terlambat ujian. Baru awal. Iya kan, udah kalah di awal. Terus abang nyoba lagi STIS, abang dulu mau nyoba STAN. Abang nyoba STIS dulu. Entah kenapa abang dulu pas SMA cinta banget sama matematika. Dari kelas 1 abang dulu sama Bu Vina ya, masih di sini Bu Vina ya. Bu Vina masih di sini. Abang tuh pas kenal sama Bu Vina jadi kayak cinta sama matematika gitu. Masuk lagi jumpa Bu Ainal makin suka gitu karena enak ngajar mereka, jadi abang masuk di abang gitu. Abang cinta banget sama matematika. Cinta pelajarannya sama gurunya juga? Enggak lah. Tapi katanya cintai gurumu biar kamu bisa mencintai pelajarannya. Enggak seperti itu juga. Abang dulu suka banget sama matematika kan, jadi di IPB pun abang dulu nyoba aktuaria. Aktuaria itu adalah program studi yang ngebahas tentang matematika dan keuangan. Ya, jadi itu orang-orang yang masih jarang sebenarnya di Indonesia. Itu perlu dilangkah ya pada saat itu ya. Abang coba aktuaria, terus SBM juga abang pilihan ketiganya Unpad aktuaria karena memang saking suka sama matematika gitu. Pajajaran? Iya, pajajaran, nggak lulus juga. Terus abang nyoba mandiri UGM, apa? Aktuaria juga loh, nggak ada yang lulus. Terus abang nyoba lagi mandiri IPB. Mandiri IPB itu nyoba apa waktu itu ya? Abang nuruni karena udah nggak lulus mana-mana, abang turuni dikit lah levelnya di manajemen. Kemarin itu lulus juga. Udah 7 ya? Berapa sih? SBM, SNM, STIS, D3 IPB, D3 USU, D3 UGM, Unpad di SBM. Apa lagi ya? Lupa sih abang, pokoknya 9 lah ya intinya. Abang lupa apa aja sampai Kalian universitas menyanyiakan orang hebat. enggak lah. Itu gak ada yang satu pun. Abang disitu sempat ngerasa depresi. Pernah abang itu nggak percaya sama namanya proses dan doa. Di situ pas abang udah lulus 9 kali abang ngalamin. Abang sempat ngeluh tuh sama Tuhan, sama Allah. Ya Allah kok gini sih? Aku udah usaha, udah ibadah, udah doa, udah infak, segala macam udah langsung gitu kan, tahajud, duha. Kok masih nggak bisa lulus juga gitu? Masih aja jadi pengangguran gitu. Nggak lulus mana-mana. Sementara teman-teman udah happy ngerayain lulusannya. Abang depresi sampai 2 hari abang nggak mandi di kamar, nggak kemana-mana. Keluar cuma makan doang. Nggak turun lagi berat badan tuh? Nggak tahu lah. Nggak tahu lah ya. Pokoknya tuh abang 2 hari nggak ngapain, nggak mandi juga loh itu. Wah gila banget sih. Terakhir mama abang masuk ke kamar kayak ngajak ngomong pendekatan yang lebih lebih santai lagi. Terus sebenarnya mau kayak mana sekarang maunya kuliah di swasta atau bimbel lagi gitu. Ya. Nah tuh ya udah. Abang pada saat itu ekonomi masih susah. Kalau swasta, auto nggak bisa. Ya, pasti auto nggak bisa. Auto putus tengah jalan. Sadar dari awal. Abang mikirnya gitu. Kalau putus swasta pasti putusnya tengah jalan gitu. Udah sadar dari awal, jadi nggak mau akhirnya bimbel aja mah. Nah, ya udah abang bimbel. Tapi abang kadang ngegrab untuk ngumpulin biayanya. Abang harus sempat ngegrab. Abang tuh dulu karena ekonomi agak susah, jadi di sekolah aja abang pernah jualan sosis. Boleh tuh. Diam dong. Ya, namanya gimana kita kepepet kan, orang kepepet apa aja ya kita lakuin gitu kan supaya bisa mencukupi kehidupan. Jadi abang banyak cari biaya. Nah itu yang nyoba 9 univ tadi itu juga perlu biaya pasti kan. Iya. Nyoba mandiri itu 500.000 loh biayanya. Dulu 500.000. Iya. Sekarang? Kayaknya iya sih ya abang lupa nggak tahu yang mana tahu diturunkan kebijakannya. Tapi kalau dulu abang UGM 500.000, IPB 500.000. Nah jadi berat sebenarnya. Nah jadi abang bimbel lagi di bimbel khusus STAN. Kenapa bang milih STAN? Kenapa bang milih bimbel STAN? Karena pada saat itu SBMPTN kan materinya ada kemiripan sama STAN. Bedanya kalau di STAN
tambahannya SKD itu untuk PNS-nya. Kalau di SBMPTN itu tambahannya yang saintek atau sosum gitu. Ya udah abang ngambil tengah-tengah aja lah biar bisa masuk dua-dua dapat gitu kan. Zaman abang udah UTBK ya waktu itu, UTBK di komputer, jadi ada skor langsung tuh. Iya. Kalau kita coba SBM ada skor langsung, jadi kita bisa langsung memetakan skor kita mau kemana. Selesai ujian langsung keluar skor ya? Iya, keluar skornya. Terus kita nanti daftarin skor kita kemanapun, kan sekarang sih gitu Iya. sih. Kalau skor kita daftarin kemanapun tujuan kita, abang memilih USU kemarin, USU teknologi informasi, dapat alhamdulillah lulus. Tapi nggak mau. Bukan, abang udah ngajuin berkas yang enak gitu ya supaya dapat UKT murah, dapat yang mahal. Gitu. Dan lagi-lagi abang lepas tuh USU. Dan terus abang juga nyoba STAN. Ya pastilah karena abang Iya, milih STAN kan. Kenapa abang milih STAN? Karena ekonomi abang sulit kan, ekonomi abang sulit. Jadi itu sekolahnya gratis. Dan banyak orang bilang dan disadari juga sama dosen-dosen di sana bahwa STAN itu adalah kampus pansos. Pansos itu kenapa? Karena ketika kita kuliah gratis, tamat, wisuda, kerja, ya udah kita kan bisa menaikkan derajat kuliah kita dengan cepat gitu. Iya. Itu sih tujuan abang kemarin gitu ya. Nah, abang dulu juga punya cita-cita jadi pengusaha. Jadi pengen aja sih PNS ini gajinya itu dikumpulin untuk modal usaha. Tuh, jadi usaha apa tuh? Usaha apa? Apa aja nanti lah yang ke depannya gitu ya. Oke, terus abang juga pernah nyoba D3 PLN kerjasama sama Polmed kemarin ya. Abang lupa namanya apa, pokoknya itu D3 Polmed tapi yang kerjasama sama PLN. Nah jadi itu langsung kerja juga. Terus abang juga nyoba Politeknik PU. Apa itu? Politeknik PU itu tau nggak Kementerian PUPR? Oh iya. Kementerian PUPR itu punya sekolah di Semarang. Smart. Di Semarang. Angkatan kami itu, angkatan di zaman abang itu angkatan pertama yang diterima mereka. Ya, jadi itu abang coba juga lulus, tapi nggak abang ambil karena jauh di Semarang. Posisinya tuh kayak gini kemarin. Ini abang udah lulus SBM, udah harus daftar ulang. Abang STAN lulusnya baru tes tulis, belum tes fisik, jadi belum dinyatakan resmi. Di saat yang bersamaan juga abang lulus yang PLN tadi sama yang PUPR. Abang dilema nih milih yang mana nih gitu kan. Dan memperhitungkan kos-kosnya juga, biayanya kan. Jadi abang waktu itu teleponan sama nenek abang, sama oma ya. Kalau nenek kan orang Padang oma ya. Teleponan, jadi ngambil mana gitu. Terus dibilang sambil bilang Bismillah Hero, oma yakin Hero lulus STAN gitu. Yakin. Jadi abang lepas tiga-tiganya tadi, dan abang ikut ujian fisik di STAN. Kan belum tentu lulus tuh kan. Abang percaya sama nenek ya kan? Percaya sama nenek sendiri dan Allah lah gitu kan. Iya. Kan apa ya? Ngelepas tiga itu kan kayak risiko yang sangat besar ya. Kalau misalnya kita STAN, nganggur lagi kan? Iya. Nah itulah pasti. Ya udah abang lepas lah insya Allah, Bismillah. Masih jalankan lagi ibadah tadi kan. Setiap hari infak. Abang sambil itu, ya udah abang coba yang ujian fisik tadi. Alhamdulillah di akhir abang dapat. Apa yang mau bilang, yang mau abang sampaikan? Waktu abang habis lulus di tes fisik itu habis itu apa lagi? Udah jadi mahasiswa. Udah jadi mahasiswa. Abang kaget gak waktu Kaget dong. itu? Kaget lah pasti. Abang itu dulu pernah berjanji, ya Allah kalau misalnya hamba lulus, hamba bakalan sujud di kaki orang tua hamba dimanapun mereka berada. Rupanya pas abang lulus tuh sore ya, datang orang tua abang ke bimbel abang. Abang kan dulu sering ke bimbel kan. Jadi kan namanya cuma fokus bimbel ya, pasti di bimbel aja lah untuk ngisi gabutan kan. Datang orang tua abang ke bimbel, rame itu ada orang-orang. Abang sujud di kaki mereka situ. Abang dapat janjinya. Jadi yang namanya najar tuh setelah Iyalah, gitu kan. wajib. Iya. Abang dulu juga punya najar kalau mau masuk, ya Allah hamba pengen masuk STAN, hamba akan infak sehari berapapun uang yang di kantong minimal 2.000. Jadi pernah tuh baik abang bimbel gak punya duit sama sekali. Gak pegang duit? Enggak pegang duit. Abang jalan kaki pulang jalan kaki dari bimbel ke rumah. Biasanya tuh naik apa? Diantar. Oh, diantar. Atau naik angkot. Biasanya naik angkot 2.000 gitu. Ya. Jadi posisi abang 2.000. 2.000 untuk ongkos. Tapi karena abang belum jalankan nazar abang yang sehari infak wajib 2.000. Ya, wajib. Belum abang jalankan. Jadi abang bingung. Ini duit 2.000. Infak enggak ya? Terakhir abang mantapkan nanti abang lagi supaya udah infak aja lah gitu. Udah jalanin aja ya. Insya Allah terbalas gitu. jauh nggak tuh? Jauh dari Jauh dong. Abang waktu itu di
bimbelnya di daerah Iskandar Muda. Iya. Ramayana Peringkat ya? Peringkat namanya. Dekat situ lah, dekat situ kan bimbelnya. Terus rumahnya di deket, waktu itu abang kan sering pindah-pindah kan. Iya. Di deket Carrefour Cita Garden, tau nggak? Oh, Kan cukup jauh kan? jauh kali jalan. Jauh tuh ya? Tahu sih abang sering jalan kaki sih waktu dulu. Jadi pada saat itu abang nggak ada duit, cuma 2.000. Ya udah abang infakkan, abang jalan kaki. Dan sialnya lagi pas abang jalan hujan. Jadi hujan-hujanan. Iya, abang mau neduh tapi kayak udah basah gitu. Nanggung. Ya udah nanggung lah, basahin aja lah. Nah, rupanya tiba-tiba hujan berhenti gitu. Tiba-tiba berhenti. Ada becek, mobil nggak seru, basah. Betul. Itu nggak pala tuh. Maaf, kayak sinetron kan. Tapi memang itu yang kejadiannya kan. Ya udah lah. Terus akhirnya abang pas jalan tuh nangis gitu kan. Ya Allah, apa hamba semiskin ini sampai naik angkot aja nggak bisa gitu, naik angkot aja nggak bisa, gitu kan. Ya udah, jadi abang jalankan aja lah, ikhlas jalaninya, lama-lama terbalas. Gitu. Ya, tadi kan pertanyaannya kan kenapa milih STAN ya, karena tadi lah kan kampus eksis, kampus pansos yang gratis kuliahnya, ya langsung kerja itu sih. Tapi salut sih abang 9 nggak lulus tapi nggak pantang menyerah. Iya, Kita lanjut. tahun depannya ya. Di tahun depannya insya Allah, alhamdulillah dapet. Ya udah terlalu panjang, kita kayaknya udah mendalami kali. Bang Iro juga udah capek. Saya kasih pertanyaan terakhir aja lah. Pesan dan kesan dan pesan abang lah untuk kami semua agar kami bisa giat belajar kayak abang, nggak pantang menyerah. Itu gimana? Kesan tadi udah kan. Iya. Mungkin ini pesan dan tips belajar aja. Tips belajar itu kalau kalian tuh mau belajar, sisipin dengan niat yang baik. Pertama, kedua, sisipin dengan ibadah yang kecil. Ya, entah apapun lah agama kalian, silakan lakukan ya. Dan jangan lupa untuk bersering-sering berbagi. Ya walaupun sedikit uang yang kita punya ya nggak ada salah kan. Berbagi itu kan bukan harus nunggu kaya gitu ya. Ya kita infak gitu, kita kasih sumbangan ke masjid dan segala macam supaya kita diperlancar saat masih ada urusan. Dan sayangi orang tua, baik-baik sama orang tua. Harus Ya, kalaupun mau bandel di luar ya jangan sampai jadi orang tua gitu kan. Ya jangan sampai, karena apa yang mereka ucapkan itu cenderung terjadi. Apa yang mereka doakan bahaya bisa dikabulkan Allah gitu kan. Jadi harus yang baik-baik kepada mereka. Dan tips belajarnya yang terakhir, kalau abang itu tipe orang yang kalau udah belajar di sekolah, di rumah belajarnya enggak gitu. Oh, enggak. Ya. Jadi di sekolah aja giatnya. Iya, pada SMA dan itu buruk. Nah, itu buruk. Karena kita tuh nggak ada ngulang-ngulang lagi materi yang udah kita terima di sekolah. Jadi pas abang bimbel, abang udah lupa pola belajar. Inilah tips yang sebenarnya ya. Kalau udah dapat materi di bimbel di sekolah, di rumah minimal ulangi aja gitu. 15 menit kan nggak bentar 15 menit ya. Daripada main game nge-scroll Kayak rasa malas ini lebih besar nih. harus dilawan tuh. Oke. Karena kan mau sukses kan pasti ada jalannya. Jadi diulang-ulang lagi materinya itu sambil dilakukan ibadah-ibadah yang abang bilang tadi. Itu dari abang. Dan pesan abang untuk semuanya mungkin adalah istilah yang pernah abang alami sendiri ya. Istilah yang udah sering diucapkan orang tapi abang alami gitu ya. Kalau kamu mau pergi ke suatu pulau, jangan hanya celupkan kamu mau nyebrang pulau nih. Ada pulau 1, pulau 2, kamu mau ke pulau kedua. Pulau kedua itu kita bilang adalah kesuksesan. Kalau kamu mau nyebar ke pulau kedua, jangan hanya menyelupkan jari kamu, jangan hanya menyelupkan kaki kamu. Ceburkan badan kamu, ceburkan semua badan kamu dengan totalitas, berenang terus. Dan kalau lelah, berhentilah sebentar, tarik nafas, berhenti. Dan kalau sudah selesai istirahatnya, berenang lagi terus sampai nanti di pulau tujuan. Ketika udah nyampe ke depan, kalian berputar badan, lihatlah apa yang akan melewati. Wah, luar biasa. Mantap sekali. Kayaknya kita perlu beri applause buat Bang Iro. Ya, buat kalian jangan pantang menyerah, belajar terus sampai ke pulau tadi, pulau B. Ya, buat kalian yang udah nonton udah lama, kita udah mendapatkan ilmu yang sangat spektakuler yang mungkin nggak bisa kita dapatkan di luar sana dan di sini kita dapatkan. Buat kalian pantengin terus YouTube kita, jangan lupa follow Instagram kita. See you. Yuk. Podcast DP kapan lagi?